Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat ya nak ya. Pagi hari ini kita akan mempelajari lanjutan jaringan hewan. Kalau kemarin kita sudah selesai mempelajari tentang jaringan epitel, jaringan ikat, kemudian jaringan penyokong. Sekarang kita masuk lagi ke jaringan otot. Namun sebelumnya, seperti biasanya kita harus berdoa dulu ya. Yuk berdoa dulu. Amin, terima kasih. Nah, pagi ini kita akan menyelesaikan tentang jaringan otot, kemudian jaringan darah dan saraf. Jaringan otot terdiri atas sel otot dan serat otot, ya. Nah, kemudian otot itu dibungkus oleh membran plasma yang namanya disebut adalah sarkolema. Sedangkan cairan ototnya atau plasma otot disebut namanya adalah sarkoplasma, ya. Nah, jenis-jenis jaringan otot itu ada 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung, ya. Nah, ini sebenarnya sudah kamu pelajari ya bentuk-bentuknya ini di SMP. Kita harus hanya mengulang lagi. Ini adalah bentuk daripada jaringan otot polos, ya. Dia seperti kumparan yang ujung-ujungnya ini runcing dan kemudian inti selnya ada di tengah. Sedangkan sel otot lurik, ya, ini inti selnya ada di tepinya dan kemudian dia ada lurik-luriknya. Ini sebenarnya adalah zat proteinnya, yaitu zat aktin dan miosin, ya. Jadi karena tidak sama ketebalannya sehingga disebutlah itu ototnya jadi berlurik. Nah, bedanya dengan otot jantung ialah bahwa inti selnya ada di tengah, kemudian di ujungnya ini ada cabangnya, ya. Sama, aktin terdiri dari zat protein aktin dan miosin, ya, sehingga otot jantung ini juga berlurik. Itulah mengenai jaringan otot. Kemudian masuk ke jaringan ikat cair, yaitu darah. Darah itu terdiri dari plasma darah dan sel darah, ya. Sel darah itu ada 3 jenis, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, sedangkan plasma darahnya tersebut 91% adalah air, yang 8% itu terdirilah itu dari zat-zat yang terlarut, antara lain ion-ion, ada yang terdiri dari glukosa, asam amino, dan molekul-molekul protein. Nah, kemudian plasma darah itu, molekul protein daripada plasma darah berperan sebagai serum dan antibodi. Nah, khusus mengenai ini nanti akan kita pelajari khusus di pelajaran tentang sistem transportasi, nanti diperdalam mengenai darah. Leukosit atau sel darah putih, ya. Sel darah putih itu terdiri atas sel darah putih leukosit sel darah putih itu ada 2, yaitu yang bergranula dan yang tidak bergranula, ya. Nah, yang bergranula itu ada 3, yaitu neutrofil, basofil, eosinofil. Kita lihat bentuknya di sini. Kita cari yang mana neutrofil, ya, nomor 3 ini. Nah, ini inti selnya melekuk seperti ini. Kemudian basofil bentuknya seperti ini, neutrofil
bentuknya seperti ini, dan ini ada butiran-butiran kecil di dalamnya. Itulah yang disebut namanya adalah granulanya. Jadi ada granula-granula, butiran-butiran ini granulanya. Sedangkan yang tidak bergranula atau agranulosit terdirilah itu atas monosit, ya, monosit yaitu nomor 2 ini, dan limfosit. Kemudian ini adalah sel darah merah, di mana sel darah merah itu bentuknya di tengah-tengahnya itu agak masuk ke dalam, ya, bikonkav, ya. Nah, dia tidak mempunyai inti sel. Sedangkan trombosit seperti ini bentuknya, ya. Nah, ini yang tadi mengenai sel darah putih. Nah, jadi semua itu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit itu mengalir atau berada di dalam pembuluh darah, ya. Khusus mengenai sel darah merah, kita lihat nih, sel darah merah itu tidak memiliki nukleus, bentuknya bikonkav, kemudian mengandung hemoglobin, umurnya 120 hari. Ya, setelah itu dia akan dirombak. Nah, ini leukositnya yang tadi, ini ada granulonya lebih jelas lagi, granula. Terdapat di dalam sel darah merah manusia, ada nukleusnya, warnanya bening, berumur 120 hari, ya. Jadi leukosit ini berfungsi untuk melawan penyakit. Kemudian basofil memiliki nukleus seperti S, huruf S, bersifat fagosit, kemudian dapat mencegah pembekuan darah. Eosinofil hampir seperti bola bentuknya, memiliki nukleus yang terdiri dari 2 lobus, bersifat fagosit dan lemah. Monosit memiliki 1 nukleus yang besar berbentuk ginjal. Ini dapat berpindah dari aliran darah ke jaringan. Nah, apabila monosit itu keluar dari darah masuk ke jaringan, maka namanya bukan lagi monosit tetapi menjadi makrofag. Berarti karena memakai istilah makrofag, berarti dia fungsinya adalah untuk memakan kuman-kuman yang ada pada jaringan tersebut. Kemudian limfosit bentuknya seperti bola, dibentuk di sumsum tulang belakang pada janin dan dibuat di hati. Ada terdiri atas limfosit B yang berfungsi sebagai antibodi, kemudian satu lagi limfosit T yang berfungsi menghancurkan sel yang terserang virus, misalnya pada kanker, ya. Jadi limfosit T berfungsi menghancurkan sel, bukan menghancurkan kuman, menghancurkan sel yang terserang oleh virus. Nah, sedangkan trombosit adalah berbentuk bulat kecil, tidak memiliki inti sel, ya. Nah, kemudian masa hidupnya yaitu 5-9 hari. Dia berperan untuk pembekuan darah. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke jaringan saraf. Jaringan saraf itu dibentuk atau terdiri dari neuron atau sel saraf, dan terdiri atas satu lagi yaitu neuroglia atau sel neuroglia, sel pendamping daripada neuron, ya. Jadi sel saraf itu namanya adalah neuron. Kemudian ada lagi sel pendampingnya yang disebut namanya neuroglia. Sel saraf itu ada 3 bentuk. Nah, ini disebut sel saraf sensoris, ya. Tanda-tandanya dapat kita perhatikan apabila itu badan sel sarafnya, ini namanya badan sel saraf. Apabila badan sel sarafnya ini ada di tengah, ya, sedangkan di sini adalah dendritnya, ini aksonnya, maka itu disebutlah itu sel saraf sensoris, yaitu sel saraf yang menerima rangsangan dari luar, ya.
Kita lanjutkan. Yang kedua adalah sel saraf motorik. Tanda-tandanya atau cirinya, bila badan sel sarafnya ini ada di ujungnya ini, ya. Nah, jadi kemudian dia ini menjulur, yaitu badan sel sarafnya ini menjulur membentuk akson, ya. Ini ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga adalah sel saraf konektor, ini yang di tengah ini ya, yang B. Nah, ini hampir sama dengan saraf motorik, yaitu badan sel sarafnya di ujung, tapi aksonnya itu tidak memiliki, yaitu selaput mielin. Nah, inilah jenis-jenis sel saraf. Yang pertama tadi adalah sel saraf sensoris, apabila badan sel sarafnya di tengah. Saraf motorik apabila badan sel sarafnya di ujung. Saraf konektor itu badan sel sarafnya di ujung tapi aksonnya pendek, dan fungsinya ini adalah menghubungkan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Makanya dikatakan konektor. Nah, sel saraf terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson. Ya. Badan sel mengandung inti sel dan nukleolus, mengandung sitoplasma, kemudian mengandung badan nizzel, ya, yang mempunyai protein. Kemudian dendrit itu adalah menghantarkan impuls ke arah badan sel. Nah, dendrit itu tidak mengandung mielin atau neurilema. Kemudian akson berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel. Ya. Kemudian dia tidak mengandung badan nizzel, tetapi mengandung neurilema dan mielin. Apa yang dimaksud dengan neurilema? Neurilema itu adalah selaput terluar akson. Sedangkan mielin adalah jaringan lemak yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi saraf. Kemudian sel Schwann berfungsi membentuk selaput mielin. Kita lihat, ya, kita perhatikan ini. Ini gambar, kita ambil contohnya gambar sel saraf motorik karena ujungnya ada di sini. Badan selnya ada di ujung, dia mempunyai inti sel di dalamnya. Kemudian ini adalah badan nizzel. Badan nizzel itu adalah retikulum endoplasma yang bertumpuk, ya. Nah, kemudian dari badan sel ini itu protoplasmanya itu menjulur, nah, sehingga namanya ini disebutlah ini serabutnya itu disebut akson. Oke. Akson ini dibungkus oleh selubung mielin dan sel Schwann. Ya. Nah, tetapi tidak semua akson ini terbungkus oleh selaput tersebut. Selaput yang tidak terbungkus oleh selubung mielin disebutlah itu nodus Ranvier. Nah, ini dia. Kalau diperbesar, ini nodus Ranviernya, kemudian aksonnya yang kuning yang di dalam, ya. Nah, kemudian dia dilapisi oleh selaput mielin. Nah, kemudian pada selaput mielin itu ada nukleus atau sel Schwann. Oke. Jadi, apabila ada rangsangan, ini diterima oleh dendrit, ini namanya dendrit. Kemudian rangsangan tersebut ini masuk ke badan sel, kemudian diteruskan melalui akson. Gitu, ya. Nah, ini tadi hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Ini neuron sensoris. Kemudian di tengah-tengahnya ada neuron konektor,
sedangkan ini adalah neuron motorik. Khusus nanti mengenai fungsi-fungsinya kita akan perdalam di pelajaran tentang saraf. Ada bab khusus. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke neuroglia. Ya. Kalau yang tadi kan neuron, sekarang neuroglia. Neuroglia atau pendamping sel saraf terdiri atas 4 macam, yaitu mikroglia, astrosit, oligodendrosit, dan epidema. Fungsi daripada astrosit itu adalah sebagai lem menyatukan neuron-neuron. Sedangkan oligodendrosit berfungsi menyerupai astrosit tetapi lebih kecil bentuknya dan tugasnya membentuk lapisan mielin. Ya. Nah, kemudian mikroglia berfungsi untuk pertahanan imun. Sel ependima berfungsi merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Ya, jadi ternyata yang menyatukan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain adalah astrosit. Nah, inilah neuroglianya. Kita lihat. Di sini ada sel saraf. Kalau kita lihat ada 2, ya. Yang ini 1, ya. Yang ini 1 lagi. Nah, antara sel saraf ini, yang 1 ini dengan sel saraf ini dihubungkan, ya. Nah, dihubungkanlah itu oleh astrosit. Sedangkan yang biru ini, kalau kita lihat yang biru ini, namanya adalah oligodendrosit. Dia berfungsi adalah untuk membentuk selubung mielin. Ya, tadi kan ada selubung mielin yang fungsinya, nih selubung mielin ini, ya, fungsinya adalah sebagai selaput pembungkus akson. Ya, jadi akson itu dibungkus oleh selaput selubung mielin. Nah, jadi yang membentuk itu adalah si oligodendrosit yang biru ini. Sedangkan mikroglia adalah untuk imun. Ya. Nah, sedangkan ini pembungkus, ya, sel epidema tersebut. Nih, kita ulangi. Oligodendrosit berfungsi menyerupai astrosit, membentuk lapisan mielin. Sedangkan astrosit sebagai lem menyatukan satu neuron dengan neuron yang lain. Mikroglia untuk pertahanan imun. Sel epidema merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Demikianlah anak-anak yang dapat Ibu sampaikan, ya, mengenai sel hewan yaitu jaringan otot, jaringan cair yaitu darah, dan jaringan sel saraf, jaringan saraf. Terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan melalui WA, Ibu akan jawab. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.